Pemirsa apa kabar? Sejonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 21 Oktober. Sebuah depresi tropis telah terbentuk di kawasan lepas pantai timur Filipina kemarin sore dan akan berkembang menjadi taifun ke-20 bernama Trami pada hari ini. Walau jalur kedepannya masih bisa berubah, taifun tetap berpeluang mendekati Taiwan. Badan Cuaca Pusat mengingatkan, walau curah hujan di wilayah utara akan mereda pada hari ini dan esok, mulai Rabu curah hujan di kawasan yang menyambut tibanya front awan akan kembali menguat secara signifikan. Hujan yang turun memicu longsor dan menyebabkan 2 mobil terjebak pada Minggu pagi. Seiring tibanya front awan dan menguatnya angin monsun timur laut, hujan lebat turun di kawasan utara dan timur laut. Akumulasi curah hujan di Desa Nanao, Kabupaten Ilan dan Sintenkang yang Minsan dalam 2 hari masing-masing melampaui 400 mm dan 258 mm. Curah hujan yang terakumulasi di Nuan Kilong juga melebihi 200 mm. 在未来这一周，尤其像是在下礼拜二之后，整体北部跟东半部地区的一个降雨情况会算是相当的明显，而且都是容易会有局部大雨或是豪雨发生的机会。Hujan bertahap mereda menjelang Minggu malam, namun mulai Rabu angin monsun timur laut akan kembali menguat. Sistem awan ini dan depresi tropis di atas perairan timur Filipina yang telah menimbulkan taifun akan membentuk sebuah sistem depresi tropis skala besar yang berpeluang mendekati Taiwan walau jalurnya masih bisa berubah. 我们北部甚至于到韩国这附近那个高压刚好由一个断层分裂成2个，所以这个扰动就刚好从这2个高压中间的这个比较低压的区域这样子上去。 Pakar menyampaikan sistem depresi tropis di atas perairan saat ini akan berkembang menjadi taifun skala menengah saat mendekati Taiwan. Metode prediksi saat ini masih ada perbedaan, namun terlepas dari ada tidaknya serangan langsung terhadap Taiwan, warga tetap perlu mengantisipasi hujan berskala intens. Menanggapi program penggunaan jasa PMA jangka panjang yang diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 2 tahun lalu, pemilik sebuah perusahaan teknologi di Yunlin mengajukan permohonan transfer terhadap PMA senior berbakat yang telah bekerja selama 12 tahun menjadi karyawan tingkat menengah. Walau modal gaji pegawai bertambah, perusahaan dapat menghemat biaya pelatihan SDM baru. Wirapan, seorang PMA Thailand yang telah bekerja di Taiwan selama 12 tahun, awalnya tidak bisa lanjut bekerja karena sudah genap 12 tahun. Namun karena tidak mudah membina SDM baru, perusahaannya memutuskan untuk mengajukan aplikasi program penggunaan jasa PMA dalam jangka panjang. 现在我工作这里中心，他没有加班，以前我来3万5，他有加班5万多，这个情况很好。 Perusahaan ini kerap menghadapi masalah keluarnya PMA berbakat. Seiring kebijakan program penggunaan jasa PMA jangka panjang oleh MOL, Wirapan kali ini diangkat menjadi tenaga teknis tingkat menengah dengan gaji $35.000 per bulan. Ia diharapkan dapat membantu membimbing karyawan baru. 只要是企业愿意将6年以上，薪资达所谓的产业类33000，社福类、社会照顾24000，以及机构式照顾29000。 这样的薪资就可以透过我们的移工留才久用方案的服务中心来申请转任。 Mengantisipasi perubahan struktur demokrasi Taiwan, populasi usia kerja antara 16 hingga 64 tahun akan terus menurun di masa depan. Kalau mengajukan permohonan transisi PMA senior ke SDM tingkat menengah dengan periode kerja di atas 5 tahun di masa depan, ia berhak mengajukan permohonan izin tinggal permanen agar dapat terus berkembang di Taiwan. Sebuah bus elektrik yang diparkir di lapangan parkir distrik Peitun, Kota Taichung terbakar tanpa alasan jelas pada dini hari tadi. Api menjalar hingga ke 9 unit bus lainnya. Petugas damkar menghabiskan waktu lebih dari 2 jam untuk memadamkan api. Tim damkar memasang selang air untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi di tempat parkir swasta di distrik Peitun, Kota Taichung sekitar pukul 2 lewat dini hari tadi. Menghanguskan total 9 bus elektrik. Warga sekitar mendengar ledakan, api juga menyebar cepat. Berhubung ada banyak baterai litium di dalam mobil, tim damkar hanya bisa terus menyemprotkan air untuk meredakan api yang baru padam pada pukul 4 lewat. Polisi mengesampingkan faktor manusia pada tahap awal. Terkait apakah kebakaran ini disebabkan oleh baterai litium yang rusak, masih perlu diselidiki lebih lanjut. Akibat dampak merosotnya angka natalitas dan menuanya populasi dengan cepat, krisis angka kelahiran yang lebih sedikit dibandingkan dengan kematian menjadi semakin parah.
Menurut laporan terbaru Dewan Pembangunan Nasional, Taiwan akan memasuki struktur masyarakat superlansia tahun depan. Dividen demografi akan berakhir pada tahun 2028 dan pada tahun 2070 jumlah penduduk hanya tersisa 14,97 juta jiwa. Akibat dampak penurunan natalitas, angka kelahiran lebih sedikit dibandingkan angka kematian, menyebabkan laju penuaan populasi Taiwan lebih cepat dibandingkan negara lain yang diperkirakan akan melampaui Jepang pada tahun 2047. Total populasi tahun ini adalah 23,4 juta jiwa. Taiwan akan memasuki struktur masyarakat superlansia pada 2025. Tahun 2028, dividen demografi akan berakhir. Total populasi akan merosot hingga tak sampai 15 juta jiwa pada 2070. Dilihat dari struktur demografi tahun 2070, penduduk usia 0 hingga 4 tahun hanya tinggal 10,3 juta jiwa, 15 hingga 64 tahun tak sampai 7 juta, berkurang sebanyak 9,2 juta orang. Sebaliknya, jumlah warga di atas 65 tahun akan bertambah 2,48 juta jiwa. Di masa depan, tekanan merawat lansia oleh kalangan muda juga akan meningkat dari 3,6 orang saat ini menjadi 1 orang dewasa bagi setiap lansia pada tahun 2070. 领退休金的老年给付的金额变多，这一些缴保费的青壮年口、中壮年世代，他可能未来有可能会保费要做一些调整。 Menanggapi perubahan struktur demografi, NBC akan berfokus pada aspek mencakup penurunan angka kelahiran, pasar tenaga kerja, dan industri ekonomi. Kementerian terkait akan diundang pada Februari tahun depan untuk membahas langkah kebijakan. Seorang buronan penipu berkewarganegaraan Spanyol yang diincar oleh Badan Interpol Internasional telah menetap di Taiwan selama 5 tahun terakhir. Ia dideportasi secara paksa pada tanggal 19 setelah Ditjen Imigrasi mengetahui keberadaannya. Namun setibanya di Singapura, ia ditolak masuk dan dipulangkan kembali ke Taiwan tanggal 20 dini hari. Ia menjadi bola yang dilempar ke sana kemari karena tak lama kemudian ia kembali diusir dari Taiwan. Ia adalah pria Spanyol yang dituduh melakukan kasus penipuan $1 miliar Taiwan di Italia. Ia kabur ke Taiwan dan tinggal selama lebih dari 5 tahun. Belum lama ini diketahui ternyata statusnya tercatat dalam daftar merah buronan yang diincar Badan Interpol Internasional, sehingga dideportasi paksa oleh Ditjen Imigrasi. Namun setibanya di Singapura tanggal 19, ia ditolak masuk dan dideportasi kembali ke Taiwan. Setelah dideportasi kembali ke Taiwan, pria ini awalnya tertahan di ruang perlindungan Bea Cukai. Namun NIA kembali mendeportasinya tadi malam dan diharapkan dapat segera dikirim ke negara Uni Eropa dalam waktu singkat. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Terima kasih.